Oke, halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Leonardo Alvinagri. Saya dari jurusan Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Nusa Tenggara Kupang. Dan pada kesempatan kali ini, di video ini saya akan mereview buku sosiologi lagi. Jadi buku yang saya review ini ditulis oleh seorang tokoh sosiolog yang bernama Herbert Spencer, yang menuangkan karya tulisannya di buku ini yang berjudul The Study of Sociology, atau dalam terjemahannya yang berarti studi sosiologi. Buku yang ditulis ini berjumlah 431 halaman yang terdiri dari 16 tema pembahasan. Buku ini diterbitkan di Popular Science Monthly. Dalam penerbitan buku ini dilakukan secara bertahap, yaitu pada bulan Mei 1872 dan kemudian pada bulan Oktober. Dalam menulis karyanya ini, Herbert mendapat dorongan dari Profesor Jomans. Dia temannya Herbert dari Amerika Serikat. Jadi, selesai review pada tema awal buku ini yang berjudul Our Need of It, atau dalam terjemahannya yang berarti kebutuhan kita, banyak membahas persoalan tentang tenaga kerja yang dalam penulisannya menggunakan kalimat-kalimat yang rumit tetapi masuk akal untuk dimengerti. Di satu sisi tenaga kerja, dia menulis what would have result had the capital which paid for the labor taken some other channel and paid more some other labor. Dalam terjemahannya yang berarti apa yang akan terjadi jika modal yang dibayarkan untuk tenaga kerja mengambil beberapa saluran lain dan dibayar untuk beberapa tenaga kerja lainnya. Orang yang beranggapan bahwa hubungan antara pengeluaran masa depan dan produksi sangat sederhana, secara alami menganggap kesederhanaan dalam hubungan-hubungan lain di antara fenomena-fenomena sosial. Pada jumlah buruh yang akan kembali menerima upah dan yang sekarang pergi tanpa upah, mereka tidak akan merasa bahwa kebutuhan tertentu telah ditahan dari satu orang yang akan menukar pekerjaan yang bermanfaat untuk mereka, dan juga bukan diberikan kepada orang lain yang mungkin terus-menerus menghindari pekerjaan. Dalam penjelasan kalimat yang rumit ini, dapat saya simpulkan maksudnya dari Herbert dalam menulis bagian ini, yaitu dia ingin menyampaikan bahwa orang yang menghindari sebuah pekerjaan justru dibutuhkan oleh orang lain untuk menjadi tenaga kerja yang tentunya dapat bermanfaat untuk mereka ketika mereka menerima upah dari hasil kerjanya, walaupun hanya bekerja sebagai seorang buruh. Kemudian pada buku ini terkhusus pada tema keempat, yang membahas tentang difficulties of the social science, atau dalam terjemahan yang berarti kesulitan ilmu sosial. Pembahasan yang ditulis oleh penulis sangat sesuai dengan judul dari buku ini, yaitu studi sosiologi, yang tentunya banyak membahas tentang masalah dan gejala-gejala sosial yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam bab ini, inti yang ingin disampaikan penulis yaitu tentang sifat kita sendiri sebagai pengamat fakta-faktanya. Yang dimaksud adalah fakta sosial itu sendiri, dan dari hubungan khusus di mana kita berdiri terhadap fakta-fakta yang akan diamati, muncullah hambatan-hambatan. Untuk menghadapi kesulitan ini, dia menyampaikan bahwa cara sosiologi lebih besar daripada cara ilmu lainnya. Misalnya saja dalam ilmu fisika, sosiologi tidak dapat diukur dengan dinamometer dan termometer, dan sosiologi tidak bisa dapat dengan pisau bedah dan mikroskop seperti fenomena biologis yang kurang jelas. Juga tidak dikenali dengan introspeksi seperti fenomena yang dihadapi psikologi. Herbert menyampaikan bahwa dalam cara sosiologi, banyak hal yang harus dibangun dengan menyatukan banyak detail. Tidak ada cara yang sederhana dan tersebar baik dalam ruang dan waktu dengan cara membuat mereka sulit diakses. Kemudian tentang semua perubahan yang telah dan sedang dialami masyarakat tanpa mengacu pada kebangsaan atau keyakinan atau kesejahteraan pribadi, ini merupakan rata-rata yang orang tidak bisa dilakukan sama sekali, dan yang bisa dilakukan orang luar biasa dengan sangat tidak sempurna. Ini merupakan kesulitan-kesulitan ilmu sosial. Dengan demikian ditunjukkan secara online yang samar-samar sekarang harus dijelaskan dan diilustrasikan secara rinci. Kemudian dalam menjelaskan kesulitan yang ini, sang penulis menjelaskan pada bab berikutnya, yaitu pada bab ke-5 tentang objective difficulties, atau yang berarti kesulitan tujuan. Di bab ini dia menjelaskan bahwa representasi sejati dari fakta-fakta sosial yang karena begitu tersebar dan begitu kompleks, sangat sulit untuk diamati dan sehubungan dengan persepsi yang begitu banyak diselewengkan oleh kepentingan dan prasangka. Dalam artian di sini menjelaskan bahwa yang menjadi kesulitan di bagian ini dikarenakan fakta sosial yang begitu tersebar dan kompleks dan berhubungan dengan persepsi yang banyak diselewengkan atau menyimpang dari tujuan yang disebabkan oleh kepentingan dan prasangka. Dalam mencontohkan kesulitan ini, dia akan membahas pada kasus-kasus yang digambarkan oleh kehidupan zaman kita, bahwa jika dalam zaman yang relatif tenang dan kritis, sosiologi dirusak oleh berbagai pengaruh, terlebih lagi
pasti ada kerusakan bukti di masa lalu ketika nafsu semakin tinggi dan kepercayaan lebih besar. Di sini dia mencontohkan dengan cukup jelas bahwa di zaman yang tenang ini, sosiologi masih dirusak oleh berbagai pengaruh dikarenakan adanya bukti perusakan di masa lalu yang masih membekas sampai saat ini. Setelah keadaan pikiran yang berubah membuat orang mengamati kejadian-kejadian yang sebelumnya tidak dipedulikan dan beranggapan seringkali muncul keyakinan bahwa kejadian-kejadian seperti itu lebih umum daripada sebelumnya. Di bagian akhir bab ini dia menjelaskan kesulitan-kesulitan yang disebutkan di atas, di mana di dalam setiap kasus harus selalu waspada terhadap banyak mode di mana bukti dapat dirusak. Harus memperkirakan nilainya dan harus berhati-hati agar kesimpulan kita tidak tergantung pada kelas fakta tertentu yang dikumpulkan dari tempat atau waktu tertentu. Kemudian pada tema ke-6 tentang subjective difficulties intelektual. Jadi di sini penulis masih menjelaskan tentang kesulitan juga, tetapi lebih mengarah ke intelektual seseorang, bahwa dalam berurusan dengan makhluk lain dan menafsirkan tindakan mereka, kita harus mewakili pikiran dan perasaan mereka dalam hal kita sendiri, maksudnya ikut memikirkan apa yang mereka rasakan. Kesulitannya adalah bahwa dalam mewakili mereka, kita tidak pernah bisa lebih dari sebagian benar dan mau tidak mau kurang lebih mengikuti pola pikirnya sendiri. Kemudian mengukur tindakan orang lain dengan standar yang diberikan oleh pikiran dan perasaan kita sendiri seringkali menyebabkan kesalahpahaman. Kita biasa berasumsi bahwa ciri khas kemanusiaan adalah rasionalitas, dan rasionalitas itu melibatkan konsistensi. Namun di sini kita menemukan ras yang punah, di mana inkonsistensi perilaku dan keyakinan yang dianut sama besarnya dengan yang bisa dibayangkan. Jadi diperingatkan agar tidak mengira kami yang sekarang tampak alami selalu alami. Maka kita terbuka terhadap kesalahan yang telah dikonfirmasi di antara kita selama ribuan tahun ini, bahwa fenomena sosial dan fenomena sifat manusia harus menggantung bersama dalam cara yang kita lihat di sekitar kita atau sifat yang terlebih dari fenomena tersebut. Jadi inti dari bab ini yang ingin disampaikan penulis bahwa kita harus menyingkirkan dua keyakinan yaitu bahwa sifat manusia tidak dapat diubah dan bahwa ia mudah diubah dan sebaliknya. Kita harus membiasakan diri dengan konsepsi tentang sifat manusia yang berubah secara bertahap dari generasi ke generasi oleh disiplin sosial. Kekakuan yang dihasilkan dalam diri kita oleh pengalaman kehidupan sosial kita sendiri di zaman kita sendiri harus ditukar dengan plastisitas yang dapat menerima dengan mudah dan menerima sebagai yang alami. Kombinasi tak terhitung dari fenomena sosial yang sama sekali tidak mirip dan kadang-kadang justru berlawanan dengan yang kita kenal. Tanpa plastisitas seperti itu, tidak akan ada pemahaman yang tepat tentang keadaan sosial yang hidup berdampingan yang bersekutu dengan kita sendiri, apalagi tentang keadaan sosial masa lalu atau keadaan sosial ras dan ras beradab asing pada tahap awal perkembangan. Oke, kemudian kita masuk pada ke tema ke-8. Jadi di sini tentang the educational bias, yang berarti bias pendidikan. Jadi pada bagian ini dia lebih menjelaskan tentang hubungan dalam agama. Dia ingin menyampaikan gagasan jika kita dengan jelas mengakui kebenaran bahwa kita memiliki dua agama. Kemanusiaan primitif hanya memiliki satu. Keduanya bertentangan dan kita yang hidup di tengah perjalanan peradaban harus percaya pada keduanya. Satu sisi adalah yang tertinggi di awal dan lainnya akan menjadi yang tertinggi di akhir. Kompromi harus dipertahankan di antara mereka selama kemajuan dari awal hingga akhir. Di satu sisi harus ada pertahanan diri sosial dalam menghadapi musuh eksternal. Di sisi lain harus ada kerjasama antara sesama warga yang hanya dapat ada dalam proporsi karena hubungan yang adil antara manusia dengan manusia menciptakan rasa saling percaya. Dan dengan demikian kita mendapatkan dua agama yang hidup berdampingan, yaitu agama permusuhan dan agama persahabatan. Agama permusuhan hampir semua orang benar-benar percaya, agama persahabatan kebanyakan dari mereka hanya percaya yang mereka yakini. Kemudian berdasarkan tema ke-8 di atas dan tema-tema selanjutnya dari tema ke-8 yang masih membahas tentang bias-bias, memiliki pembahasan persoalan yang sama, yaitu tentang kesulitan ilmu sosial. Dan untuk melengkapi pembahasan ini secara keseluruhan, kalian dapat melihat pada tema ke-13 yang membahas tentang disiplin. Pada bagian ini penulis tidak merujuk pada studi yang memberi data yang diperlukan, tetapi dia merujuk pada studi yang memberikan disiplin yang diperlukan. Pemikiran yang benar dalam hal apapun sangat bergantung pada kebiasaan berpikir dan kebiasaan berpikir sebagai alami. Sebagian bergantung pada perasaan artifisial
yang menjadi sasaran pikiran. Pasti setiap orang memiliki kekasan tindakan tubuh yang membedakan dari rekan-rekannya. Demikian pula ia memiliki kekasan tindakan mental yang memberi karakter pada konsepsinya. Ada trik berpikir serta trik gerakan otot. Ada bakat mental yang diperoleh untuk melihat sesuatu di bawah aspek-aspek tertentu, karena ada bakat jasmani yang diperoleh untuk melalui evolusi setelah cara-cara tertentu. Dan oleh karena itu, kebiasaan berpikir yang tepat sangat penting dalam studi sosiologi untuk memperoleh kebiasaan berpikir yang kondusif untuk berpikir benar dalam sosiologi. Pikiran harus dibiasakan dengan ide-ide mendasar yang dibawa ke dalam pandangan setiap kelas ilmu, dan tidak boleh dimiliki oleh orang-orang dari satu kelas atau kelas lain agar hal ini dapat dilihat lebih baik. Tetapi pada intinya yang ingin disampaikan penulis bahwa untuk studi sosiologi yang efektif diperlukan kebiasaan berpikir yang dihasilkan oleh studi tentang ilmu pengetahuan. Ini tentu saja bukan studi yang lengkap atau bahkan sangat ekstensif, tetapi studi seperti ini akan memberikan pemahaman tentang ide-ide utama yang mereka hasilkan. Segala sesuatu yang dipikirkan dan dirasakan dan dilakukan dalam kehidupan sosial selaras dengan hukum kehidupan individu juga merupakan sebuah kebenaran, meskipun salah satu dari sedikit yang tampak hati nuraninya. Dan kemudian untuk membahas lebih lanjut tentang hubungan antara ilmu sosial dan pengetahuan, di sini penulis juga menuangkan hal-hal menarik untuk melengkapi bagian akhir dari tema 13 yang telah disampaikan menyangkut hubungan antara ilmu sosial dan pengetahuan, yang akan saya review pada dua tema berikutnya. Jadi tema yang pertama yaitu pada tema ke-14 sendiri, yaitu tentang preparation in biology. Dalam menulis bagian ini, sang penulis menggunakan perumpamaan tentang penabur yang memiliki penerapannya bagi kemajuan ilmu pengetahuan. Dari waktu ke waktu, ide-ide baru ditaburkan dan tidak berkecambah, atau setelah berkecambah mati karena lingkungan yang kurang cocok, sebelum akhirnya ditaburkan dalam kondisi sedemikian rupa untuk berakar dan berkembang. Di sini untuk disimak ketergantungan sosiologi pada biologi sejalan dengan pengertian umum tentang hukum alam, bersama pula dengan pengakuan bahwa perbuatan manusia yang dihasilkan dari keinginan yang dibimbing oleh pengetahuan juga dalam arti sesuai dengan hukum. Ada pengakuan akan fakta bahwa pembentukan ditentukan oleh atribut individu dan bahwa pertumbuhan organisasi pemerintah mengikuti dari sifat orang-orang yang telah mengasosiasikan diri mereka lebih baik untuk memenuhi kebutuhan mereka. Persiapan biologis untuk studi sosiologis ini dianggap perlu bukan hanya karena fenomena kehidupan perusahaan yang muncul dari fenomena kehidupan individu dapat dikoordinasikan dengan benar hanya setelah fenomena kehidupan individu dikoordinasi dengan benar, tetapi juga karena metode penyelidikan yang digunakan biologi adalah metode yang digunakan oleh sosiologi. Jadi para tema berikutnya, yang kedua yaitu tema ke-15 tentang preparation in psychology. Selain membahas hubungan antara sosiologi dan biologi, dia juga membahas antara sosiologi dan psikologi. Dia menjelaskan bahwa pikiran manusia memiliki karakter tertentu dan kondisi yang disebutkan kemungkinan besar akan bertindak dengan cara tertentu. Pengalaman perilaku manusia yang telah dikumpulkan oleh pembuat undang-undang dan yang sebagian diurutkan dalam ingatannya memberikan gagasan empiris yang memandu penilaiannya pada setiap pertanyaan yang diajukan, dan dia akan berpikir untuk mengabaikan semua pengetahuan yang tidak sistematis tentang cara orang berperilaku dan bertindak. Dan untuk menjelaskan hubungan antara sosiologis dan psikologis, dia memunculkan berbagai pertanyaan dalam tulisannya ini, yaitu tentang apakah karakter bangsa secara progresif disesuaikan dengan kondisi sosial atau tidak, apakah pikiran pria dan wanita sama atau tidak. Ini adalah pertanyaan psikologis yang jelas, dan salah satu jawaban untuk salah satu dari mereka menyeratkan kesimpulan psikologis. Oleh karena itu, siapapun di salah satu pertanyaan ini memiliki sifat keyakinan bahwa dia akan memberikan ekspresi legislatif mendasarkan keyakinan sosiologis pada keyakinan psikologis, dan tidak dapat menyangkal bahwa yang satu benar hanya jika yang lain benar. Tidak ada pendekatan untuk menjelaskan fenomena sosial tanpa pemikiran dan sentimen warga negara yang diakui sebagai faktor. Jadi bagaimana mungkin ada jumlah tindakan sosial yang sebenarnya tanpa jumlah yang benar dari pikiran dan perasaan ini. Secara nyata mereka yang mengabaikan psikologis sebagai persiapan untuk sosiologis dapat mempertahankan posisi mereka hanya dengan membuktikan bahwa sementara kelompok fenomena lainnya memerlukan studi khusus fenomena pikiran dalam segala variasi dan kerumitannya paling baik dipahami tanpa studi khusus, dan bahwa pengetahuan tentang kodrat manusia diperoleh secara serampangan.
menjadi kabur dan menyesatkan seiring dengan bertambahnya pengetahuan yang dengan sengaja dicari dan dikumpulkan dengan hati-hati. Dan kemudian kesimpulan pada dari buku ini yang saya review, saya akan menyimpulkan hal-hal menarik yang dituangkan sang penulis dalam menulis bukunya ini. Setelah saya mereview keseluruhan buku dengan teknik membaca skimming, saya menemukan perbedaan dari buku-buku yang sebelumnya telah saya review. Jadi di buku ini penulis tidak menggunakan pendapat atau kalimat-kalimat dari buku lain dalam melengkapi argumennya, melainkan dia menggunakan kalimat-kalimat tidak langsung. Maksudnya di sini dia menggunakan kalimat-kalimat dengan tidak menunjukkan makna atau arti sebenarnya yang ingin disampaikan, atau seperti jenis kalimat perumpamaan. Contohnya, dari sekian banyak kalimat yang ia tulis, saya mengambil sebuah contoh kalimat seperti ini. Talks herself life through this space of extreme curiosity, this early time when almost every object passed has the charm of novelty, and when the overflowing energies generate a painful irritation, if pent up yet now she cannot believe how keen is the desire for seeing which she balks, and how difficult is the maintenance of the quietude on which she insists. Artinya, meskipun dia sendiri mengalami fase keingintahuan yang ekstrim ini saat awal, ketika hampir setiap objek yang dilewati memiliki pesona kebaruan, dan ketika energi yang meluap menghasilkan iritasi yang menyakitkan jika terpendam, namun sekarang dia tidak bisa percaya betapa tajamnya keinginan untuk melihat yang dia tolak, dan betapa sulitnya mempertahankan ketenangan yang dia tekankan. Dari kalimat ini dapat dipahami maksud yang ingin disampaikan, yaitu dia atau seorang ini memiliki rasa keingintahuan yang tinggi saat melewati atau melihat berbagai objek baru, namun kenyataannya dia melihat sesuatu yang justru ia tolak atau yang tidak diinginkan, dan sulit untuk mempertahankan ketenangan yang dia tekankan. Jadi di kalimat ini merupakan suatu gambaran dalam sebuah kereta. Jadi dia di sini merupakan ibunya yang melarang anaknya untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh ibunya. Yang disampaikan penulis ini sangat menarik untuk melengkapi isi bukunya dengan menggunakan kalimat-kalimat seperti itu agar pembaca lebih tertantang untuk memahami arti yang ingin disampaikan penulis. Pada review kali ini saya mereview tema-tema yang menarik yang bersesuaian dengan judul buku, yaitu studi sosiologi. Jika kalian penasaran secara keseluruhan terhadap isi buku ini, kalian bisa mendownloadnya dalam bentuk PDF atau membelinya di tempat penjualan terdekat. Jadi sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika pada preview kali ini ada kesalahan kata maupun pengucapan kalimat, mohon dikritik agar kedepannya saya bisa membawakan materi sesuai dengan harapan penonton. Jadi hanya itu saja, saya Alvin, sekian dan terima kasih.